Setiap hari, tanpa sadar kita menghabiskan waktu di tempat yang panas, lembab, bising, atau bahkan gelap, dan kita anggap itu biasa saja. Padahal, kondisi fisik udara seperti itu bisa berdampak langsung pada kesehatan. Karena itu, melakukan analisis kualitas udara, bahkan dari hal-hal sederhana seperti suhu, kelembaban, pencahayaan, dan sirkulasi, jadi langkah penting untuk memahami apakah suatu lingkungan sebenarnya layak dihuni atau tidak. Kualitas udara seringkali disamakan dengan polusi. Padahal, kesehatan lingkungan jauh lebih luas. Faktor-faktor fisik seperti suhu, kelembaban relatif, kebisingan, kecepatan angin, hingga intensitas pencahayaan punya peran besar dalam menentukan kenyamanan dan kesehatan masyarakat. Ketika salah satu parameter tidak memenuhi standar, efeknya bisa muncul secara perlahan dan tanpa disadari. Berdasarkan data penelitian yang ada, beberapa lokasi di kawasan perkotaan menunjukkan kondisi yang cukup memprihatinkan. Kualitas udara di kota-kota besar Indonesia, seperti Jakarta dan Surabaya, masih menjadi masalah serius. Aktivitas industri, kendaraan bermotor, dan pertumbuhan kota yang cepat membuat kadar polutan sering melampaui batas aman. Data dari WHO dan KLHK menunjukkan bahwa pada tahun 2023, konsentrasi PM2.5 di Jakarta mencapai 49,4 mikrogram per meter kubik, sementara Surabaya berada di angka 40,6 mikrogram. Keduanya termasuk kategori tidak sehat untuk kelompok sensitif. Penelitian Hovia dan Sumaya tahun 2024 juga menempatkan Indonesia pada peringkat ke-14 negara dengan tingkat polusi tinggi. Peningkatan PM2.5 tidak lepas dari faktor sosial, industrialisasi, urbanisasi, dan bertambahnya jumlah penduduk. Dalam beberapa tahun terakhir, terutama sepanjang 2018 hingga 2023, kualitas udara mengalami fluktuasi, dan tahun 2019 tercatat sebagai yang terburuk dengan kadar PM2.5 mencapai 51,7 mikrogram per meter kubik, lebih dari 10 kali lipat ambang batas ideal WHO. Masalah kualitas udara juga terlihat di dalam ruangan. Penelitian pada tahun 2025 di kampus Malalayang Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi menunjukkan bahwa suhu ruangan rata-rata mencapai 28,20 derajat Celcius, berada di batas atas standar kenyamanan Permenkes. Kelembapan mencapai 71,25%, melebihi batas ideal 40-60%, yang dapat memicu ketidaknyamanan dan masalah kesehatan pernapasan. Sementara itu, tingkat pencahayaan rata-rata, yaitu 75,35 lux, sudah memenuhi standar yang berlaku. Setelah memahami gambaran datanya, sekarang kita bisa melihat bagaimana kondisi tersebut muncul secara langsung di lapangan. Berikut adalah beberapa fakta utama terkait kualitas fisik udara yang ditemukan dari hasil analisis. Fakta suhu. Suhu ideal menurut Permenkes berada pada rentang 18 hingga 30 derajat Celcius. Namun pada dua lokasi pasar, suhu tercatat melebihi 35 derajat Celcius, yang menunjukkan kondisi panas dan tidak layak. Fakta kelembaban. Kelembaban yang sehat berada pada kisaran 40-60%. Tetapi pasar modern Geraha Raya memiliki kelembaban 61,9%, sehingga berpotensi menjadi tempat pertumbuhan bakteri TBC. Fakta kebisingan. Di Pasar Pondok Kacang, tingkat kebisingan mencapai 78,9 desibel, melebihi batas kawasan perdagangan yaitu 70 desibel. Sementara di TK Islam Aulia, kebisingan 65,7 desibel, lebih tinggi dari standar sekolah dan permukiman yang seharusnya maksimal 55 desibel. Fakta sirkulasi udara. Pasar Segar Pondok Kacang mencatat kecepatan angin 0,0 meter per detik. Ini menunjukkan sirkulasi udara yang sangat buruk dan minim ventilasi, sehingga meningkatkan risiko kelembaban tinggi dan penumpukan polutan. Fakta pencahayaan. Kos Cirende hanya memiliki pencahayaan 0,5 lux. Nilai ini sangat rendah dan menandakan lingkungan yang gelap, lembab, serta tidak sehat. Setelah melihat kondisi fisik udara dari hasil penelitian, sekarang kita masuk pada dampak yang ditimbulkan. Kualitas udara bukan hanya soal kenyamanan, tapi juga berpengaruh besar terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat.
A. Dampak terhadap lingkungan. 1. Menghambat fotosintesis tumbuhan. Di daerah dengan polusi tinggi, partikel debu menempel di permukaan daun dan menghambat proses fotosintesis. Akibatnya, pertumbuhan tanaman melambat dan lebih mudah terserang penyakit. 2. Menyebabkan hujan asam. Polutan di udara dapat bereaksi di atmosfer dan turun sebagai hujan asam. Hujan ini mampu melarutkan logam berat di tanah, merusak tanaman, menurunkan kualitas air, dan mengikis material serta bangunan. 3. Meningkatkan efek rumah kaca. Gas seperti CO2, metana, CFC, ozon, dan NO memerangkap panas di lapisan troposfer. Panas yang tidak bisa keluar ini memicu pemanasan global, memengaruhi iklim, dan mengubah siklus hidup flora dan fauna. 4. Kerusakan lapisan ozon. Emisi CFC dapat merusak lapisan ozon yang seharusnya melindungi bumi dari radiasi UVB. Jika lapisan ini menipis, paparan UV meningkat dan berdampak pada tanaman serta meningkatkan risiko kanker kulit. B. Dampak terhadap kesehatan masyarakat. 1. Penyakit pernapasan. Paparan PM2.5, NO2, dan ozon dapat memicu asma, bronkitis, hingga PPOK. Anak-anak dan lansia termasuk kelompok paling rentan. 2. Penyakit kardiovaskular. Polusi udara terbukti meningkatkan risiko serangan jantung dan stroke. Paparan jangka panjang dapat menyebabkan inflamasi, tekanan darah tinggi, dan gangguan irama jantung. 3. Dampak pada kesehatan mental. Beberapa penelitian menunjukkan hubungan antara polusi udara dengan peningkatan kecemasan, depresi, dan stres. Lingkungan yang tercemar turut menurunkan kualitas hidup secara psikologis. Jadi kesimpulan dari materi ini adalah, melihat data tersebut dapat disimpulkan bahwa kualitas udara di beberapa wilayah perkotaan Indonesia masih perlu perhatian serius. Banyak lokasi baik di dalam maupun luar ruangan yang tidak memenuhi standar kenyamanan dan kesehatan. Faktor-faktor seperti aktivitas urban, kepadatan penduduk, dan pengelolaan lingkungan yang belum optimal turut memperburuk kondisi ini. Dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Mulai dari gangguan pernapasan, kurang nyaman beraktivitas, hingga risiko penyakit jangka panjang. Dan ini ada beberapa rekomendasi untuk meningkatkan kualitas udara dari aspek fisik. Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan. 1. Meningkatkan ventilasi, baik yang alami seperti jendela dan bukaan udara, maupun mekanis seperti exhaust fan. 2. Melakukan pemeliharaan bangunan secara rutin, sehingga kelembaban dan kerusakan struktur dapat terpantau. 3. Mengatur ulang desain ruang agar pencahayaan alami dan aliran udara bisa lebih optimal. 4. Mengendalikan kebisingan, misalnya dengan menambah peredam barrier